Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue lagi ada di acara sneak peek Asus Zenfone 10. Jadi Zenfone 10 ini merupakan HP terbaru dari Asus yang merupakan penerus dari Zenfone 9 keluaran 2022. Nah, kalau dari segi ukurannya kita bisa lihat di sini bahwa Zenfone 10 masih dengan konsep compact ya. Ukurannya itu seperti juga HP-HP dari seri Zenfone yang sebelumnya, terbilang ringkas dan lebih kecil kalau dibandingin dengan HP-HP lain kebanyakan. Tapi biarpun ukurannya mungkin masih sama, lalu desainnya juga masih mirip dengan Zenfone 9, Asus menerapkan sejumlah perubahan yang lumayan sih di Zenfone 10 ini. Kayak gimana tuh? Langsung aja kita lihat. Oke, jadi ini adalah Asus Zenfone 10. Kalau kita lihat dari sisi luar sih, ini susah banget dibedain dari Zenfone 9 sebelumnya ya. Soalnya desainnya itu emang mirip banget, masih belum berubah kalau menurut gua. Terutama dari penempatan modul kamera belakangnya ini ya. Ini merupakan salah satu ciri khas dari Zenfone 9 juga yang sebelumnya, kalau misalnya kalian ingat, kebetulan gue juga pernah nge-review. Jadi Asus itu menempatkan kedua buah kamera belakang di dalam modul yang ukurannya lumayan gede nih dan bentuknya lingkaran kayak gini. Jadi dia dominan banget, tapi jumlah kamera belakangnya itu cuma 2 ya. Kalau dari segi ukuran, Zenfone 10 ini juga masih sama dengan sebelumnya, Zenfone 9, yaitu masih menggunakan layar OLED berdiagonal 5,9 inci. Resolusinya itu Full HD Plus 2400 x 1080. Kelebihannya dari ukuran yang ringkas ini adalah Zenfone 10 gampang banget dipakai dengan satu tangan ya. Kayak di sini misalnya, gue bisa navigasi dengan gampang banget. Dan megangnya juga nggak berasa repot kalau misalnya di tangan. Sesuai juga dengan slogannya si Zenfone 10 sendiri juga sih, yaitu Mighty on Hand. On hand di sini maksudnya bisa muat di satu tangan dengan mudah. Terus kalau kita lanjutin ngelihat dari sisi-sisi perangkat ini juga lebih kurang ya masih identik dengan sebelumnya ya. Di sebelah kanan kita bisa menemukan ada tombol ngatur volume di sini, kemudian ada tombol volume juga merangkap pemindai sidik jari. Jadi seri Zenfone ini pemindai sidik jarinya itu bukan di bagian layar, meskipun layarnya udah pakai panel OLED, tapi side mounted alias di sebelah samping. Di bagian bawah ini dia pakai konektor USB Type-C pastinya. Kemudian ini ada laci SIM card. Jadi dia itu bisa menampung 2 buah kartu nano SIM dengan posisi bolak-balik ya. Ini SIM card yang pertama. Kemudian ini SIM card yang kedua, tapi nggak ada slot buat kartu memori micro SD, jadi kita nggak bisa ekspansi dengan kartu memori, melainkan hanya mengandalkan internal storage-nya aja. Terus ada speaker. Nah, speakernya ini sama juga kayak Zenfone 9 sebelumnya, itu sifatnya stereo. Terus Asus juga masih menyediakan konektor jack audio 3,5 mili buat kalian yang masih pakai earphone atau headphone berkabel. Kalau untuk pilihan warnanya sendiri, Asus menyediakan Zenfone 10 dalam 5 pilihan warna. Jadi selain varian warna red di tangan gue ini, sekarang ada juga varian warna putih, hitam, lalu biru dan hijau. Kalau dari bahannya sih sama-sama polikarbonat, dan kalau misalnya gue raba dengan jari gue kayak gini, berasa mirip banget sih ya. Jadi dia tuh teksturnya agak-agak kasar, nggak glossy atau mengkilap gitu, sehingga itu berasa di tangan teksturnya kayak apa ya? Seperti kertas karton gitu mungkin kalau misalnya kita raba dengan tangan. Iya, kalau menurut gue sih ini teksturnya mirip banget sama kertas karton. Jadi efeknya itu adalah HP ini berasa nggak licin di tangan. Jadi lumayan secure meskipun kita genggam dengan satu tangan kayak gini. Mudah-mudahan nanti Asus juga menyediakan aksesori berupa casing di kemasannya ya, sama kayak Zenfone 9 sebelumnya. Jadi kita bisa milih mau pakai casing dengan HP ini atau nggak pakai alias polos gini aja. Nah, kalau soal perubahan sih, menurut gue peningkatan yang paling berasa dari Zenfone 10 ini ada di segi SoC alias chipset yang digunakan. Jadi sekarang Zenfone 10 menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 2 dari Qualcomm, naik dari Zenfone 9 sebelumnya yang menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kinerjanya pastinya bakalan lebih kenceng juga ya kalau dari segi performance. Kemudian Snapdragon 8 Gen 2 itu dipadukan dengan kapasitas RAM 8GB atau 16GB dan storage 128GB atau 512GB. Jadi ada 2 varian memori ya buat Zenfone 10 yang dipasarkan di Indonesia, yaitu dengan RAM 8GB dan storage 128GB, dan satu lagi RAM 16GB dan storage 512GB. Untuk baterainya sendiri kapasitasnya masih sama, yaitu 4300 mAh, masih belum berubah dibandingkan dengan Zenfone 9 sebelumnya. Demikian juga dengan dukungan fast charging-nya yang masih di 30 watt. Oh ya, bagian layar ini juga
spesifikasinya sih masih mirip ya, sama-sama OLED 5,9 inci, tapi ada satu hal yang berubah dari spesifikasi layarnya, yaitu refresh rate. Jadi kalau untuk refresh rate, layarnya Zenfone 10 ini di-upgrade dibandingin Zenfone 9 sebelumnya ya. Sekarang itu naik bukan 120 Hz lagi, tapi jadi 144 Hz maksimal. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat setting dari Android-nya ini, display maksimalnya adalah 120 Hz ya. Itu karena refresh rate 144 Hz hanya bisa digunakan di dalam game lewat pengaturan Game Genie. Seperti tertulis juga di sini. Nah, itu bisa kita atur di Game Genie. Jadi kita bisa milih antara refresh rate 90 Hz, 120 Hz, atau 144 Hz di Game Genie. Kalau buat Game Genie-nya sendiri itu pengaturannya ada di Advance ya, di sini. Nah, ini ada Game Genie. Jadi kita bisa aktifin dulu Game Genie-nya supaya bisa mengaktifkan refresh rate 144 Hz di dalam game. Oh ya, sistem operasi yang digunakan juga pastinya lebih baru ya, yaitu Android 13. Nah, perubahan lain yang diterapkan Asus di Zenfone 10 itu ada di aspek kameranya ya. Jadi ada beberapa perubahan di sini. Yang pertama, kamera utamanya ini sebenarnya masih mirip dengan Zenfone 9 sebelumnya ya. Masih dengan sensor Sony IMX766, resolusi 50 megapiksel. Terus sistem stabilisasinya juga masih sama dengan menggunakan gimbal. Nah, tapi kalau menurut Asus, gimbal alias stabilisasi di kamera utama ini sekarang diperbarui sehingga bisa menghasilkan hasil yang lebih stabil. Kemudian kamera ultrawide-nya, nah ini yang diubah pertama. Dulu di Zenfone 9 itu resolusi kamera ultrawide-nya adalah 12 megapiksel. Di Zenfone 10 resolusinya sedikit naik jadi 13 megapiksel dengan cakupan bidang pandang yang lebih luas juga di 120 derajat. Nah, kamera depannya yang di pancol ini di bagian pojok kiri atas layar juga ikut di-upgrade dan sekarang resolusinya itu meningkat jauh jadi 32 megapiksel. Sebelumnya itu 12 megapiksel ya. Tapi jangan lupa juga bahwa kamera depan ini turut menerapkan teknik pixel binning, menggabungkan beberapa piksel menjadi satu buat meningkatkan kualitas gambar. Jadi output defaultnya itu bukan 32 megapiksel melainkan 8 megapiksel. Oh ya, yang nggak kalah penting juga sama seperti Zenfone 9 sebelumnya, Asus Zenfone 10 memiliki ketahanan terhadap air dan debu dengan sertifikasi IP68. Bobotnya itu sedikit naik tapi nggak jauh, yaitu sekarang jadi 172 gram. Masih termasuk enteng banget buat ukuran HP zaman sekarang. Nah, Sobat Tekno, itu tadi hands-on singkat kita bersama Asus Zenfone 10. Jadi, biarpun desainnya itu dan ukurannya juga masih mirip dengan Zenfone 9 sebelumnya, Asus menerapkan sejumlah perubahan yang ya lumayan lah ya di Zenfone 10 ini. Terutama dari segi SoC yang digunakan sekarang lebih powerful dan lebih baru. Kemudian juga resolusi kamera ultrawide dan kamera depannya itu meningkat. Kalau untuk ketersediaannya sendiri, Asus Zenfone 10 ini rencananya akan mulai dijual di Indonesia pada tanggal 29 September 2023 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Harganya masih belum diungkap, tapi kalau menurut Asus nggak bakal jauh-jauh dari Zenfone 9. Oh ya, nanti akan ada dua varian yang ditawarin ya. Jadi yang pertama itu adalah varian 8GB RAM dan storage 128GB. Itu tersedia buat semua warna. Kemudian ada satu varian lagi yang lebih tinggi dengan RAM 16GB dan storage 512GB. Tapi yang itu khusus untuk varian warna hitam aja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.